할렐루야. Di siang hari ini kita akan bahas dengan tema Kristus yang menjadi kegenapan hukum Taurat. Kristus yang menjadi kegenapan atau akhirnya hukum Taurat. Coba kita baca sama-sama satu ayat, Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi itu menunjuk pada hal-hal yang belum dibuka. Meskipun belum disampaikan, tetapi kehendak Allah ada di situ. Kehendak Allah ada di mana? Di situ. Sedangkan hal-hal yang dinyatakan itu adalah bagi kita dan anak-anak kita. Ketika dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi itu dinyatakan, artinya sudah sadar. Sudah apa? Sudah sadar. Tapi meskipun Allah telah menampakkannya, jika manusia tidak kunjung sadar, maka itu masih tetap hal-hal yang tersembunyi. Jadi jika kita tidak sadar firman, itu menjadi hal-hal yang bagi Tuhan saja atau milik Tuhan sendiri saja untuk selama-lamanya. Tapi jika kita sadar, percayalah bahwa itu menjadi bagi kita atau milik kita. Amin. Siapakah yang menjadi wakil dari perjanjian lama? Dari Adam sampai Yesus, dari Adam sampai Yesus siapa? Wakil dari perjanjian lama? Musa kan? Dengan kata lain, siapa yang menjadi wakil dari hukum Taurat, nubuat dan nabi-nabi dan lain-lain? Dan hukum Taurat, nubuat dan nabi-nabi? Musa. Dengan kata kunci apa Rasul Yohanes merangkum perjanjian lama dan perjanjian baru? Yang merangkum yang perjanjian lama dan perjanjian baru? Hukum Taurat dan kasih karunia serta kebenaran. Hukum Taurat serta kasih karunia dan kebenaran. Dan dikatakan bahwa masing-masing diberikan lewat siapa? Hukum Taurat oleh Musa dan kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Kalau begitu, umat pilihan Israel itu percaya pada siapa? Di perjanjian lama. Mereka percaya pada Musa dan perkataan Musa. Bahkan, mana yang diberikan untuk dimakan di padang gurun pun, mereka pikirnya itu siapa yang berikan? Musa. Itulah iman yang telah diwariskan dalam orang-orang Yahudi. Tapi Yesus menjungkir balikan itu. Yaitu kepada umat Israel yang tidak percaya sesuai Alkitab, Yesus memberitahukan yang sesuai Alkitab. Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Hei, nenek moyang kalian makan manna kan? Itu bukan Musa yang turun, bukan yang Musa yang berikan. Yesus berkata demikian. Yohanes 6 ayat 31. Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Nah, di sini saudara, sesungguhnya artinya apa? Apa artinya? Pendeta Abraham Park juga sering mengatakan kepada jemaat kudus seperti ini. Hei, percayalah dengan baik. Percayalah dengan baik. Itulah yang maknanya sama dengan ungkapan Yesus. Sesungguhnya. Bukankah kepada orang yang percaya dengan baik tidak akan diminta lagi untuk percaya dengan baik? Nah. Ini benarnya gitu. Benar-benar gitu, sesungguhnya. Oleh karena itu ketika Yesus menyebut sesungguhnya, maka sebegitunya lah Yesus sedih. Misalnya, kalau suami istri saling percaya, tidak akan ragu akan perkataan satu sama lain kan? Jadi sesungguhnya atau hei percayalah dengan baik. Bukanlah Musa yang menurunkan manna itu? Nah, jadi setelah Yesus datang, zamannya berubah. Maka pada waktu perjanjian lama, jika seseorang mau menerima pengampunan dosa, harus pergi kemana? Ke kemah suci atau bait suci. Pada tabir yang ada di antara tempat kudus dan tempat maha kudus, darah dipercikan. Siapa yang lakukan? Imam besar. Ketika ia sekali masuk ke tempat kudus dalam satu tahun, saat itu ia masuk dengan membawa dosa seluruh umat yang diakui di sepanjang setahun itu. Kan tiap hari atau berapa sekian mereka mengaku, orang umat Israel mengaku dosa, kan itu yang dia rangkul bawa masuk ke dalamnya untuk diampuni semuanya. Tiap tahun saudara, sekali tiap tahun kan? Sekali tiap tahun. Maka umat Israel jika mereka tidak pergi ke kemah suci, apakah ada jalan untuk terima pengampunan dosa atau tidak ada? Tidak ada. Harus mengaku dosa di tempat kudus. Tapi semenjak Yesus datang, waktunya telah berubah. Waktunya telah berubah, zamannya berubah. Ketika tiba waktunya Yesus tidak memakai cara yang dulu dipakai. Misalnya ada zamannya Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur dan lain-lain. Sekarang zaman SBY sudah lewat dan zaman Pak Jokowi. Dan sebentar lagi zamannya Pak Prabowo. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur di Matius 21 pun kita telah belajar tentang 3 zaman. Yaitu ada waktu ketika hamba-hamba Tuhan diutus, ada waktu ketika anak diutus, juga ada waktu ketika sang Tuhan yaitu Bapa datang. Yang Alkitab katakan demikian, ini rencana Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan kita, Allah kita adalah sosok yang selalu melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus mengenal waktunya, saudara. Kalau tidak kita katakan kita percaya, tapi kalau tidak mengenal waktu, percuma. Kita harus sadar waktunya. Nah, pertanyaannya, setelah tiba di zaman Yesus, bagaimana caranya untuk menerima pengampunan dosa? Jika mau menerima pengampunan dosa, terlebih dahulu harus sadar akan dosa. Lalu pada waktu perjanjian lama, dengan apakah Tuhan menyadarkan dosa umat? Untuk menyadarkan tentang dosa, Tuhan berikan apa tadi? Tadi disebut belum? Tuhan memberikan hukum Taurat, nubuat, dan nabi-nabi.
Nah, 3 hal inilah yang berlaku sampai kapan? Sampai Yohanes Pembaptis. Maka semua itu berhenti, genap, selesai sampai Yohanes Pembaptis. Lukas 16:16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggapahinya, berebut memasukinya. Nah, ini saudara sangat penting kita harus belajar dengan jelas. Yaitu sampai Yohanes Pembaptis, hukum Taurat, nubuat, dan nabi semuanya harus selesai. Dengan kata lain, terjadilah apa? Kegenapan hukum Taurat. Betul kan? Kegenapan hukum Taurat. Matius 11, kegenapan hukum Taurat pada Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang itu. Dengan kata lain, asal umat Israel membawa 3 hal tersebut dan memberikannya kepada Yohanes Pembaptis, maka sudah beres. Masalah dosa sudah beres. Kalau begitu, selanjutnya perkataan apa yang akan Yohanes Pembaptis katakan? Tahap berikutnya, kini datanglah kepada anak domba yang memikul dosa umat, dosa dunia. Dosa juga saudara ada bermacam-macam. Datanglah kepada anak tukang kayu yang miskin dari Nazaret itu, dan dengarlah firman darinya. Nah, ada imam besar yang mengalirkan darah. Siapa? Tuhan Yesus kan? Ada imam besar yang tidak mengalirkan darah. Siapa? Melkisedek, saudara. Melkisedek pun ada julukan imam besar yang berhubungan dengan dosa. Jadi dosa juga ada macam-macam. Sebagai referensi, Yohanes 1 ayat 15, 26 dan 27, 29 sampai 34. Jadi hukum Taurat, nubuat, nabi-nabi, umat Israel harus serahkan kepada siapa? Kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Kalau begitu sekarang 3 hal tersebut tidak ada lagi pada mereka. Yaitu terjadi apa? Kegenapan hukum Taurat. Kalau begitu, kini selanjutnya dengan tangan kosong mereka datang kepada Yesus. Dan apa yang Yesus berikan pun mereka akan katakan amin. Maka perkataan apapun yang disampaikan mereka tinggal amin. Tapi di zaman itu umat Israel belum ketemu waktunya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis menghakimi Raja Herodes dengan hukum Taurat, lalu mati dibunuh oleh karena peristiwa itu. Jadi umat Israel tidak ada tempat untuk menyerahkan hukum Taurat, nubuat, nabi-nabi. Akhirnya 3 hal tersebut umat Israel tetap pegang begitu saja. Seperti ibaratnya mobil yang rusak mogok telah selesai diperbaiki dan mau berangkat, tetapi kuncinya hilang. Percuma kan saudara? Jadi ketika Yesus menyampaikan firman yang baru, apakah orang-orang menerimanya? Pendeta di gereja kami apa pernah sampaikan firman yang seperti itu? Dia ini mengatakan yang belum pernah kami dengar ya. Dulu ya saudara, saya juga pernah mengajar tentang kurun waktu pembangunan Bait Suci Salomo itu 6 tahun berapa bulan? 6 bulan kepada hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada seorang pendeta yang sulit menerimanya. Kenapa? Karena beliau sudah cukup tahu
bahwa kurun waktunya adalah 7 tahun 6 bulan. Jadi bukannya beliau tidak tahu Alkitab, beliau justru cukup tahu. Tetapi yang beliau tahu itu sampai di situ saja. Beliau belum tahu tentang bulan Tisri, bulan Nisan, dan lain-lain. Ya, hari ini kita harus mempersiapkan kantong kulin yang baru agar anggur yang baru bisa diisikan. Firman baru tidak bisa kita terima dengan hati yang dulu saat mendengar firman. Seperti Matius 9 ayat 17. Daripada karunia penyembuhan, karunia bahasa roh, karunia melihat penglihatan, yang paling tinggi apa? Kita menerima dan memahami, mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan dicatat di Alkitab. Di Alkitab ini dijelaskan melalui firman sejarah penebusan. Maka saudara, betapa diberkatinya orang-orang yang membaca buku sejarah penebusan. Ada orang-orang yang menerima karunia yang luar biasa pun bisa saja kehilangan keselamatan kalau tidak percaya sesuai Alkitab. Akhirnya umat Israel tetap membawa 3 hal itu ke hadapan Yesus. Jadi apakah mereka bisa percaya Yesus? Mana mungkin bisa percaya? Mereka tidak bisa percaya. Jadi ini saudara, persoalan yang serius. Saudara coba bayangkan, jika di Taman Eden, Adam tidak jatuh dosa. Kalau ia bisa tidak memakan buah pohon kehidupan, maka ia akan memperoleh hidup kekal ubah. Tapi oleh karena kejatuhan yang dibuka bukannya jalan ubah, tetapi jalan kebangkitan yang terbentangkan bagi umat manusia. Jadi prioritasnya apa bagi umat manusia? Penyelesaian persoalan dosa yang disebabkan oleh kejatuhan. Ini yang terjadi dalam 4.000 tahun. Seorang pemuda yang kaya mendatangi Yesus dan bertanya, bagaimana untuk mendapatkan hidup kekal? Bukan persoalan jasmani, jadi luar biasa. Biasanya kan minta tolong, minta doakannya persoalan ini, persoalan semuanya mengenai persoalan bumi atau tanah, jasmani. Tapi pemuda itu dia datang dengan membawa persoalan, bukan persoalan jasmani, tapi persoalan rohani. Persoalan yang sangat berkenan pada Tuhan. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup kekal? Kepada pemuda yang rindu dan mencari hidup kekal, Tuhan Yesus menyebutkan apa? Perintah-perintah Allah, hukum Taurat. Kan saudara kita tahu, dengan perintah Tuhan atau hukum Taurat, manusia apakah bisa memperoleh hidup kekal? Itu hanya membuat kita sadar akan dosa, sadar tentang dosa. Tapi jika hukum Taurat sudah diakhiri, artinya tujuan diberikannya hukum Taurat sudah digenapi. Bisa mengerti? Yaitu seharusnya pemuda itu sadar, oh aku adalah orang berdosa. Dia mau menjaga hukum Taurat, akhirnya gagal. Oh dia sadar akhirnya, oh aku ini manusia yang berdosa. Harusnya dirinya sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Baru ia percaya Yesus yang disaksikan atau ditunjuk oleh hukum Taurat itu. Tapi tanpa mengenal bahwa dirinya adalah orang berdosa, dia hanya mengaku, aku telah menjaga semuanya semenjak kecil. Jadi kenapa Yesus bertanya kepada orang yang mencari hidup kekal tentang apakah ia sudah jaga hukum Taurat atau tidak? Dia datang untuk memperoleh hidup kekal, kan langsung bisa kasih tahu kan percayalah aku.
Yesus tidak mengatakan demikian. Berikan pertanyaan, apakah kamu sudah menjakum Taurat? Gitu. Ini seperti perkataan yang bentrok, tapi saudara harus begitu, baru diberikan hidup kekal. Ibaratnya harus lepaskan apa yang sedang dipegang tangan, baru bisa memegang hal yang baru. Karena tidak demikian, maka setiap saat Yesus berfirman, semuanya macet, malah membuat tersandung. Tidak kunjung selesai saudara ini. Makanya Yesus mengatakan demikian. Kamu sudah mengakhiri beres hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat menunjukkan apa? Sudah lolos sebelum? Jadi akhirnya Yesus tidak bisa mengelak untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ia tanggung. Tidak seharusnya ia tanggung. Tidak seharusnya ia tanggung. Pokoknya seseorang harus bereskan hukum Taurat, nubuat, dan nabi-nabi. Ya kan? Para nabi. Yohanes mau melakukan hal itu tetapi akhirnya mati dibunuh. Jadi karena Yohanes Pembaptis mati dibunuh, siapa yang mengerjakan pekerjaan itu? Siapa saudara? Pada akhirnya Yesus harus melakukan dua tugas. Yaitu harus melakukan hal yang Yohanes Pembaptis harus lakukan. Juga melakukan pekerjaan sebagai anak Allah, anak Bapa. Maka ada pekerjaan yang seharusnya Yesus lakukan setelah datang ke bumi ini, tapi belum kunjung bisa dilakukan. Seharusnya kegenapan atau akhir dari hukum Taurat itu Yohanes Pembaptis yang lakukan. Tetapi akhirnya siapa yang lakukan? Umat Israel tidak kunjung sadar, percaya, mengenal atau menerima kehendak Allah. Maka kegenapan hukum Taurat itu diberikan, dialihkan kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau kita sadar hal ini saja, betapa Tuhan sukacita. Ya kan? Semua orang dengan bibir, aku percaya Tuhan, tapi hatinya belum dimengerti. Nah, kalau kita bisa mengerti hati Tuhan, kan kita lebih dekat sama Tuhan kan saudara. Akhirnya Yesus tidak bisa mengelak untuk memikul kayu salib. Ia memikul salib untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan dosa. Roma 10 ayat 4. Coba kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 4. Karena anggota baru banyak, perlu juga belajar bahas ulang sedikit. Roma 10 ayat 4, 3, 2, 1. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kegenapan hukum Taurat, siapa? Kristus. Kristus saudara. Yesus Kristus telah menjadi apa? Domba Azazel atau domba, anak domba Paskah. Menjadi anak domba Paskah. Hasilnya seperti itu. Hasilnya saudara. Tadi di Roma 10 ayat 4 di sini ketika disebut hukum Taurat juga termasuk apa? Nabi, nubuat, semuanya. Jadi sampai memikul salib Tuhan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Maka selama 6 jam di atas kayu salib barulah nubuat perjanjian lama semuanya digenapi. Bukannya sebelum Yesus memikul salib, Yesus mengerjakan semuanya. Bukan seperti itu. Saudara-saudara, pertanyaannya, roh jiwa manusia itu apakah akan hilang lenyap? Roh jiwa manusia itu jika mati,
Jika mati maksudnya. Apakah akan hilang dunia? Tidak. Immortal, tidak mati. Musa, nabi-nabi di zaman Abraham, semuanya datang karena siapa? Untuk siapa? Ya, mereka semua datang dan pergi ke bumi, dari bumi ini untuk bersaksi tentang satu sosok, yaitu Yesus. Di surga, Musa dari di surga sedang menantikan bagian yang akan ia terima, berkat. Tapi ketika lihat umat Israel di zaman itu, semuanya pada tidak sadar dan semuanya penuh ketidaktahuan. Musa lihat bahwa umat Israel membunuh Yohanes Pembaptis. Serta juga lihat bahwa Yesus sedang masuk ke posisi Yohanes Pembaptis dan bekerja di situ. Ini sedang terjadi gitu. Dan Yesus mendengar suara Musa sedang mendakwa di hadapan Allah. Bukan hanya abstrak begitu, benar-benar dia dengar. Makanya Yesus berkata, saudara, Musa berkata, Tuhan, seluruh umat Israel itu semuanya harus dikirim ke neraka. Yohanes 5 ayat 45. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu. Jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus ya. Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah siapa? Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Kalian bersandar dan percaya Musa kan? Musa lah yang mendakwa kalian. Ini bukan dibuat-buat. Karena Yesus dengar suara rohani, secara rohani, maka Yesus mengatakan demikian. Nyatanya, Yesus yang tahu rahasia ini, ceritakan semuanya kepada umat Israel. Lalu hati umat Israel makin lama makin mengeras. Itu sebabnya, saudara-saudara, hari ini pun jika orang menerima roh benar, maka ketika dinasihati dengan firman akan bagaimana? Yaitu ketika ditegur dengan firman akan merasa bersyukur dan tenang kalau telah menerima roh yang benar. Tapi sebaliknya, kata pendeta Abraham Pak, orang-orang yang ada di dalam kegelapan tidak demikian. Yaitu jika roh jahat masuk, jadi bagaimana? Hatinya akan jadi mengeras. Kita harus sadar bahwa seperti itulah roh yang benar dan roh yang jahat. Roh yang benar dan roh yang palsu dibedakan. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus telah melihat Musa sedang mendakwa umat Israel. Maka Yesus membongkar dan memberitahukan rahasia tersebut kepada umat Israel, orang-orang Yahudi. Sambil begitu, Yesus berpikir, wah, kini mereka akan kembali kepadaku ya. Tapi umat Israel malah makin keras. Jadi, karena mereka tidak percaya bahkan perkataan Musa, tulisan Musa, maka firman Yesus lebih mereka tidak percaya lagi. Seperti tadi dikatakan di awal, orang Yahudi pikir Musa lah yang menurunkan manna. Tetapi anak yang ada di pelukan Bapa datang lalu berkata apa? Manna yang turun di padang gurun itu bukan Musa yang turunkan. Yesus mengubah pikiran atau kesadaran mereka dengan berkata, itu Bapakku yang berikan supaya mereka makan. Yohanes 6 ayat 32,
Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti yang dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi, tali keterikatan atau keterpautan umat Israel kepada Musa itu Yesus putuskan. Kenapa tali itu diputuskan? Karena harus begitu baru mereka bersandar pada Yesus. Yohanes 6 ayat 33 sampai 36. Ayat 47 sampai 51. Yesus berkata bahwa dialah roti yang hidup. Roti hidup yang telah turun dari surga. Orang harus memakannya baru bisa hidup. Jadi orang-orang Yahudi benar-benar sulit mengerti apa yang sedang dikatakan itu. Tapi Yesus tambah lagi dengan berkata, apa? Aku akan naik ke surga dengan diubah rohani maupun jasmani. Yohanes 6 ayat 62. Sebenarnya saudara, Yesus menempuh jalan kebangkitan ataupun menempuh jalan ubah transfigurasi. Tidak ada masalah bagi Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Yang semua itu untuk kita, saudara. Kalau kita sadar itu menjadi milik kita bagi kita. Kalau tidak sadar hanya bagi Tuhan, milik Tuhan. Masih seperti hal-hal yang tersembunyi. Sebenarnya segala berkat itu bagi kita, disediakan bagi kita. Asal kita percaya dan menerimanya. Yesus berkata seperti ini, saudara. Jika kalian lihat bahwa aku akan naik ke kerajaan surga, di mana sebelumnya aku berada, maka kalian akan bagaimana? Kebangkitan pun kalian susah terima. Ubah transfigurasi tidak mungkin. Dan lewat firman yang krusial demikian, saat itu 70 murid berpaling dari Yesus. Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukata kepadamu adalah roh dan hidup. Daging, jangan ikut campur. Tidak ada hubungannya. Roh saja, hidup dan rohlah yang hidup. Roh, perkataan firman Yesus adalah roh dan hidup. Firman Yesus bukanlah perkataan mengenai daging, melainkan firman roh. Dan karena daging itu sama sekali tidak berguna, maka dikatakan apa? Tidak perlu pikiran atau hati daging. Maka saudara, setiap hari kita berdoa, bertobat, segala kedagingan dikeluarkan, hanya penuh dengan roh kudus, firman Allah, roh Allah. Kita terus berjuang, saudara. Seperti kita belajar di mezbah pembakaran, mezbah kurban bakaran. Dosa kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kan? Apakah setelah itu sudah selesai semuanya? Tidak bisa masuk ke bait suci kalau tidak mencuci, membasuh tangan dan kaki kita. Kalau ibaratnya kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus, artinya status kita berubah, ya kan? Dulunya kita seperti pengemis, sekarang menjadi diangkat seperti pangeran-pangeran. Kita boleh masuk ke istana raja. Tapi setelah masuk pun ada ujian. Ya. Ibaratnya. Yaitu kita harus cuci tangan dan kaki. Asal kita ikut, kita semua akan mendapat nilai yang berkenan pada Tuhan, kan? Bukan hanya ditebus saja sudah selesai. Bukan. Kita harus tetap membasuh tangan dan kaki. Kalau tidak, lewat celah yang kecil-kecil, setan iblis masuk, akhirnya setan menduduki kita. Sampai-sampai kita tidak sadar, apa ini benar enggak? Boleh enggak? Akhirnya diri kita pun bingung, jalan ini benar tidak? Sosok kita diganti menjadi penguasaan setan iblis. Celaka kan? Makanya disuruh apa? Berjaga-jagalah dalam doa. Siap-siagalah, sedialah senantiasa. Kalau enggak, dunia ini dipegang oleh kuasa setan. Kapan saja bisa menyelam masuk menduduki kita. Bukannya firman Tuhan yang mengontrol kita, tapi kebenaran diri kita yang mengontrol. Seperti Hawa dan Adam jatuh dosa. Maka saudara, kita harus selalu rendah hati dan memegang pada firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai kesudahannya.
Sampai akhir zaman. Sampai masuk ke surga. Firman, semoga hari ini firman yang diberikan bisa kita terima sebagai firman roh. Firman sejarah penebusan, manna rohania yang diberikan hari ini kepada kita. Semoga kita semua memakannya, menelannya dengan iman. Pada akhirnya saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar pada akhirnya kita semua menyadari hal-hal yang tersembunyi, dunia yang misterius dan ajaib, sehingga itu menjadi bagi diri kita atau milik diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami telah merenungkan sekali lagi adegan pada kedatangan Yesus pertama serta waktu yang ditunjuk di Alkitab melalui Alkitab firman. Kami sadar bahwa akibat dari ketidaktahuan dan ketidakpercayaan yang kuat dari manusia, Yesus tidak bisa mengelak untuk memikul salib. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus datang ke bumi ini dan mengatakan firman tentang kebangkitan, orang-orang tidak kunjung percaya. Apalagi firman tentang ubah transfigurasi, yaitu manusia dapat hidup dan diubah secara rohani dan jasmani tanpa mati, adalah firman yang lebih-lebih sulit dimengerti. Namun Bapa, hari ini kami percaya dunia ubah yang begitu sering diajarkan dan diyakinkan oleh pendeta Abraham Pak. Dan Bapa, kiranya kami semua menjadi jemaat kudus yang sadar firman dan menjadi pemilik dari hal-hal yang tersembunyi dari Bapa. Tolonglah agar tiap-tiap jemaat kudus semua, tiap pribadi, keluarga, tempat kerja yang menerima firman dan percaya, Engkau tambahkan berkat di atas berkat. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.